Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cici Mintarsi. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari IKIP Siliwangi dengan program studi Pendidikan Masyarakat angkatan 2022 dengan nomor NIM 22030018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen konflik dalam organisasi. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai manajemen konflik dalam organisasi, kita juga harus tahu nih, apa sih yang melatar belakangi terjadinya sebuah konflik. Pandangan hidup yang berbeda-beda antar manusia satu dengan manusia yang lain merupakan suatu hal yang lumrah dan fakta yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi didefinisikan sebagai wadah di mana orang-orang di dalamnya bergabung memiliki visi, misi, nilai-nilai, tujuan, serta sasaran-sasaran tertentu. Adanya konflik antar kelompok atau antar anggota merupakan persoalan yang sering muncul selama berlangsungnya perubahan dalam organisasi tersebut. Dalam kehidupan yang dinamis, konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi konflik dalam organisasi. Ternyata, sebelum era 1970-an, konflik dipandang sebagai sesuatu hal yang negatif atau buruk. Para pimpinan atau manajer cenderung menghindari atau berusaha meminimalkan konflik dalam unit yang mereka pimpin. Kemudian, pandangan tersebut bergeser, yakni pada era selanjutnya, 1970 hingga 1990-an. Nah, pada era ini, konflik dipandang sebagai sesuatu yang memiliki titik optimal, yakni tingkat konflik yang sedang. Tanpa adanya konflik, orang-orang atau individu dalam organisasi tersebut tidak menemukan tantangan, kehilangan potensi kreatif, dan ketajaman dalam penyelesaian masalah. Akan tetapi, ketika terjadinya konflik yang berlebihan, kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan dapat mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu, perlu adanya upaya agar konflik tersebut senantiasa dikelola pada tingkat yang optimal. Kemudian, paham terbaru membedakan konflik menjadi konflik konstruktif dan konflik relasional. Konflik konstruktif adalah sebuah jenis konflik di mana orang-orang memfokuskan diskusi mereka pada isu-isu tertentu dengan tetap menjaga respek terhadap orang-orang dengan cara sudut pandang yang lain. Sementara itu, konflik hubungan atau relationship konflik merupakan jenis konflik di mana orang-orang lebih memfokuskan terhadap karakteristik dari orang lain daripada perhatian terhadap isu sebagai sumber konflik yang terjadi pada saat itu. Ini menurut M. Cheshen dan von Glinow 2010. Kemudian ada sumber penyebab terjadinya konflik. Pastinya kita juga harus tahu gitu, apa sih, dari mana sih sumber-sumber yang memang menyebabkan si konflik itu terjadi. Yang pertama adalah perbedaan tujuan. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu menetapkan tujuan dengan tepat, sehingga setiap anggota organisasi akan mengetahui tujuan bagian atau departemen dari organisasi tersebut.
Yang kedua adalah kelangkaan sumber daya. Organisasi tidaklah dibangun dari sumber daya yang tidak terbatas atau unlimited. Organisasi justru terbentuk dengan segala keterbatasan ataupun kelangkaan yang dimiliki, yang kemudian dikelola dengan baik dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga adalah saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. Dalam suatu organisasi wajar ya apabila kita tuh saling membantu orang gitu kan, yang memang membutuhkan atau kita bekerja sama gitu kan. Namun hal ini juga dapat menjadikan ketergantungan gitu ya, sehingga kondisi seperti ini dapat menimbulkan konflik ketika orang tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya secara tepat karena mereka mengharapkan bantuan orang lain atau mereka menunggu dibantu oleh orang lain karena mereka sudah ketergantungan gitu kan. Boleh kita saling membantu, cuman kita ada batasan-batasan yang harus kita punya, harus kita tahu bahwasannya ketika kita menjalankan suatu tugas itu hakikatnya memang kita mengerjakan sendiri gitu. Yang keempat yaitu perbedaan dalam sikap dan perilaku. Perbedaan sikap berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok yang bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama gitu kan. Perbedaan antara sikap dan perilaku hati-hati atau terburu-buru akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda dalam pencapaian suatu tujuan tersebut. Yang kelima yaitu sebab-sebab lain yang akhirnya menimbulkan konflik, yaitu diantaranya gaya bekerja individu, ketidakjelasan dalam batasan pekerjaan, adanya hambatan, komunikasi yang buruk, adanya tekanan dalam pekerjaan, misalkan kayak ini tuh deadline yang memang harus diselesaikan secara cepat gitu kan, itu kan ada penekanan gitu. Terus juga standar dari organisasi tersebut, peraturan, kebijakan yang dirasa tidak masuk akal kan, yang akhirnya menyebabkan konflik begitu. Lalu ada ciri-ciri organisasi yang sedang mengalami konflik dalam aktivitasnya, meliputi 1. Terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antar individu atau kelompok. Yang kedua adalah terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi tersebut. Yang ketiga adalah terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Yang keempat, adanya sikap dan perilaku saling meniadakan atau menghalangi pihak lain untuk mendapatkan kemenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Nah, itu merupakan ciri-ciri organisasi yang sedang mengalami konflik dalam aktivitasnya. Oke, sekarang kita membahas tentang definisi manajemen konflik. Kalau tadi kan sudah membahas perihal latar belakang terjadinya suatu konflik, sumber apa saja yang menyebabkan konflik itu ada, ciri-ciri organisasi yang sedang mengalami konflik itu seperti apa. Nah, sekarang tuh yang lebih intinya gitu kan ya dari pembahasan yang saya sampaikan gitu. Nah, ternyata manajemen konflik merupakan langkah yang dapat digunakan individu atau kelompok untuk menghadapi pertentangan atau perselisihan yang terjadi di dalam kehidupan. Manajemen konflik menjadi suatu kajian yang penting untuk dipelajari dan dipahami dalam menyelesaikan potensi konflik atau konflik itu sendiri, sehingga menghasilkan kesamaan sudut pandang atau perception dan kepentingan atau interest.
Lalu ada tahapan-tahapan manajemen konflik. Yang pertama adalah pencegahan konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik sebelum terjadinya perselisihan atau terjadinya ketidaksetujuan suatu pihak atas pihak lainnya. Yang kedua adalah penyelesaian konflik. Tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan dalam menata konflik ketika pertentangan dan perselisihan telah terjadi. Tujuannya adalah untuk mengakhiri perselisihan, ketidaksetujuan, atau perilaku kekerasan melalui sesuatu persetujuan persamaan pendapat atau persetujuan untuk mengakhiri suatu kekerasan dalam mengupayakan menciptakan perdamaian. Yang ketiga, pengelolaan konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik pada saat perselisihan atau pertentangan sulit untuk didamaikan. Nah, tujuannya untuk membatasi meluasnya pertentangan tersebut serta menghindari penggunaan kekerasan dengan mendorong para pihak untuk berperilaku positif terhadap pihak lain. Yang keempat adalah resolusi konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik melalui upaya pencarian dan penanganan penyebab utama dari konflik yang terjadi. Yang kelima adalah transformasi konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik melalui perubahan-perubahan atas kekuatan-kekuatan yang ada di tiap-tiap kelompok. Tujuannya adalah untuk mengatasi sumber konflik, baik sosial maupun politik yang lebih luas. Nah, itu merupakan penyampaian materi mengenai manajemen konflik dalam organisasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik dalam organisasi merupakan hal yang sudah biasa dan bahkan dianggap menjadi suatu persoalan yang bisa meningkatkan kredibilitas bekerja kita semakin meningkat, namun bisa juga berdampak buruk bagi organisasi tersebut. Maka dari itu, perlunya manajemen konflik dalam suatu organisasi agar tidak menyebabkan kerusakan atau terpecah belahnya organisasi tersebut dengan penanganan permasalahan secara tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.